Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan absensi untuk mengecek kehadiran anak-anak hari ini. Nah, anak-anak bisa mengetik hadir pada grup WA kalian. Kemudian nanti Ibu akan mengecek satu-satu nama kalian, apakah semuanya hadir atau tidak. Ya, setelah Ibu cek, ternyata semuanya hadir. Baik, hari ini supaya lebih semangat, kita akan melakukan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Oke, tepuk semangat. 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 Kemudian, mari kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4 yang berjudul berbagai pekerjaan, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat dengan materi pembelajaran yang sebelumnya? Ya, betul. Jadi pada materi sebelumnya kita mempelajari makna pada sila-sila Pancasila. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang materi unsur-unsur dalam cerita dan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan mampu untuk menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam cerita, kemudian membandingkan sifat tokoh dalam cerita, membuat laporan secara lisan mengenai sifat tokoh yang perlu kita contoh apa saja. Kemudian, menyimpulkan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Terakhir, anak-anak Ibu harapkan mampu merancang kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Anak-anak, apakah anak-anak pernah membaca buku cerita? Ya, cerita itu dapat berupa cerpen, dongeng, fabel, dan lain sebagainya. Nah, di dalam sebuah cerita itu terdapat 2 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik, unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Apakah ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Yang tahu, silahkan ketik jawabannya di WA grup ya. Oke, jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik dapat berupa tokoh, watak, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan tema. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang ada di luar cerita. Sekarang, apa saja unsur ekstrinsik? Bisa kalian ketik di WA group. Ya, jadi unsur ekstrinsik itu adalah pandang pengarang, gaya bahasa pengarang, kemudian tempat tinggal pengarang. Yang jelas, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar cerita. Nah, sekarang kita akan fokus mempelajari unsur intrinsik cerita yang berupa tokoh, watak tokoh, dan amanat.
Nah, di sini Ibu memiliki sebuah cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Ibu sudah bagikan linknya di WA grup ya. Anak-anak bisa mengklik link itu, kemudian menonton cerita tersebut sampai selesai. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Sudah selesai menonton video anak-anak? Oke, karena semua sudah selesai menonton video, sekarang Ibu mau bertanya. Siapa saja tokoh yang ada dalam video tersebut? Jadi tokoh dalam cerita tersebut adalah semut dan belalang. Kemudian bagaimana watak tokoh mereka? Ya, bagus. Jadi watak semut itu adalah rajin, suka bekerja, pantang menyerah, suka menolong. Kemudian watak belalang bagaimana? Nah, jadi watak belalang itu adalah pemalas. Belalang tidak suka bekerja. Sikap siapa yang patut kita tiru dari cerita tersebut? Ya, bagus. Jadi sikap yang patut kita tiru dalam cerita tersebut adalah sikapnya si semut. Kenapa kita harus meniru sikap semut? Karena semut memiliki sikap yang rajin, kemudian suka menolong. Kemudian sikap yang tidak boleh kita tiru dalam cerita tersebut adalah si belalang. Kenapa? Karena si belalang itu pemalas. Baik, berdasarkan cerita tersebut, maka Ibu akan membagikan LKPD pada WA group. Sekarang anak-anak bisa berdiskusi secara berkelompok melalui WA group. Apakah ada dari kalian yang memperhatikan latar tempat dari cerita tersebut? Ya, betul. Jadi latar tempat dari cerita tersebut berada di hutan. Hutan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang harus kita lestarikan dan harus kita jaga. Sekarang Ibu memiliki video pembelajaran lagi. Jadi video ini Ibu bagikan lewat WA group ya. Sudah selesai anak-anak menonton videonya? Apa saja upaya untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari dan tetap terjaga? Ya, benar. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD di WA group. Anak-anak, diskusikan dengan kelompok kalian mengenai rencana kegiatan yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kalian. Setelah anak-anak mengerjakan secara berkelompok, maka Ibu minta satu perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian melalui voice note, kemudian dikirimkan ke WA group ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran Ibu harapkan kalian sudah mengerti ya. Nah, sekarang anak-anak bisa mengerjakan tes evaluasi yang sudah Ibu kirimkan melalui WA group. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur dalam cerita yang difokuskan pada tokoh, watak, dan amanat. Kemudian, upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Karena semuanya sudah jelas, maka pembelajaran hari ini bisa kita akhiri. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan informasi tentang materi pembelajaran yang akan kita laksanakan besok. Nah, jadi besok kita akan mempelajari tentang makna sila pertama dalam Pancasila. Kemudian kita akan menerapkan sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.